Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a summun bukumun umyun fahum la yaqilun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Bahagianya pagi hari yang cerah ini di bulan suci Ramadan, Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara, yaitu Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji Yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di bulan yang berkah ini semuanya kita memperoleh berkah dari Allah. Amin, amin ya Allah rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya ibu-ibu. Amin. Dan semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan kajian materi tentang tema agama dan budaya. Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan tentang tema pada pagi hari ini, yaitu agama dan budaya. Siap ya ibu-ibu untuk mendengarkan? Siap. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama kajian pagi hari ini dengan tema agama dan budaya bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silakan Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Summassalatu wassalamu ala toha rasulillah. Summassalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidah amma ba'da. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, pagi yang berbahagia ini kita akan ngaji tentang agama dan budaya. Bahwa Islam ini agama, tetapi ketika Islam ini datang, yang awal turun di masyarakat Arab sudah punya budaya. Dan juga ketika Islam ini dibawa ke Nusantara, ke Indonesia, Indonesia pun masyarakat Nusantara juga sudah berbudaya. Maka antara Islam dan budaya ini tidak bisa dipisahkan bagai dua sisi mata uang. Yang satu dengan yang lain sangat mendukung. Bahkan banyak ajaran, bahkan banyak budaya yang terinspirasi atau bersumber dari agama. Dan sebaliknya, banyak budaya yang diisi atau dilengkapi dengan ajaran agama. Contoh,
Perintah Quran itu khudzu zinatakum inda kulli masjid. Khudzu, pakailah, zinatakum, pakaian yang membanggakan. Inda kulli masjid ay inda kulli salatin, setiap mau ke masjid atau setiap mau sholat. Artinya perintah agamanya, pakailah pakaian yang kita bangga memakainya ketika mau sholat. Ini kadang enggak ya, mau kondangan dandannya berjam-jam, giliran sholat. Ya Allah, mau kena itu ininya udah putih jadi agak coklat masih dipakai. Tapi bukan orang sini kak ya, orang Majapahit sana. Perintah Qur'annya, ajaran agamanya, pakailah pakaian yang terbaik. Lah kemudian prakteknya budaya yang mempengaruhi. Model begini kan budaya. Ini disebutnya baju koko. Kalau ini Islam namanya mungkin bukan koko. Ahmad apa Rohmat apa siapa. Lah ya kan? Koko itu kan identik dengan etnis Cina. Yang etnis Cina ini mayoritas bukan orang Islam. Lah kenapa ini bajunya ini? Lah iya, kalau ini Islam, makanya ini bukan ajaran Islam, ini budaya. Budaya yang mungkin sudah ada sebelum Islam datang. Wong kalau kita ngeliat film Jet Li bajunya kan begini. Ya, makanya disebut baju. Ibu, kerudungan gamis yang ibu pakai, perintah agamanya tutuplah aurat, pakailah pakaian yang terbaik, itu perintah agamanya. Tetapi modelnya itu budaya. Perintah agamanya itu hanya sederhana, tetapi kadang budaya yang bikin ribet. Coba kalau orang akad nikah itu, yang perintah agamanya cuman angkah tuka wazawwajtuka, kemudian calon nganten kobil tuh. Ajaran agamanya kan cuman itu, cuman budayanya. Ya Allah, ada yang sapu lidi dijejer di sini. Lah embuh apa namanya? Ada alis udah bagus dikerok, ganti pakai spidol. Ntar kalau kehujanan luntur. Ini kan budaya tuh. Yang ajaran agamanya cuman saya nikahkan, saya kawinkan, kemudian pengantinnya saya terima, sah. Agamanya cuman itu loh. Itu cuman berapa menit sih? 5 menit. Palang pintunya 2 jam. Ini ajaran agama dan budaya itu yang sesuatu yang sudah tidak bisa dipisahkan. Dan kadang kita ini menganggap budaya seperti ajaran agama sehingga timbul keriuhan di masyarakat kita. Itu masalahnya itu, misalnya acara orang meninggal 3 hari, 7 hari, 40, 100, 200, 300, 400 dan seterusnya. Yang angka-angka itu adalah budaya. Ajaran agamanya cuman doa terserah. Lah kemudian karena budaya ini sudah ada, para pendahulu kita, para wali-wali yang menggawa ajaran agama Islam ke Indonesia ini tidak mau merusak itu, biarkan itu tetap ada, tetapi isinya yang dulu mungkin puji-pujian, sesembahan kepada dewa-dewa mereka diganti dengan afdhalu dzikri la ilaha illallah. Kalau besetnya gede mantep, la ilaha illallah. Lihat besetnya kecil, la ilaha illallah. Ya Allah, ini ajaran antara agama dan budaya, 2 hal yang tidak mungkin untuk dipisahkan, satu kesatuan. Agama didukung budaya dan budaya kadang bersumber dari ajaran agama. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Iswanto. Ngaji yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Iswanto. Ngaji yuk.
Masih semangat ya Ibu-Ibu? Puasanya masih semangat? Alhamdulillah, insya Allah. Baiklah, sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang ingin bertanya tentang tema pada pagi hari ini yaitu agama dan budaya. Silakan dipertanyakan dan insya Allah Bapak Ustadz akan siap untuk menjawab. Silakan ibu yang ingin bertanya siapa? Iya, silakan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, Ya, silakan. saya Halimah dari Bekasi. Bagaimana cara menyikapi budaya yang bertentangan dengan Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu. Silakan ibu yang ingin bertanya lagi. Iya, silakan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kamila dari Tambun Baru, Desa Pahlawan Setia. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ustadz, apakah ada pengaruh budaya di dalam ajaran Islam? Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silahkan Bapak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Ada dua penanya tentang budaya dan agama. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi kalau ada budaya yang berbeda atau bertentangan dengan ajaran agama. Kita wajib untuk menolak atau tidak menerima budaya tersebut, dan Islam mengajarkan itu. Kalau kita baca sejarah, ketika Islam ini belum datang, budaya di jahiliyah itu begitu luar biasa. Budaya di situ saat itu judi jadi kebiasaan, ya jadi budaya. Taruhannya bukan hanya duit, harta benda. Kalau udah mentok bini jadi taruhan. Untung ditolak, coba kalau diterima. Kemudian budaya saat itu bukan hanya di jahiliyah ya, di Indonesia juga sama, yaitu budaya mabuk. Jadi budaya bahkan jadi ada di daerah-daerah tertentu itu jadi kayak macam salam penghormatan buat tamu yang datang, diwajibkan minum itu. Tapi begitu Islam datang, Islam pun menolaknya tidak langsung sekaligus, karena mabuk dan judi itu jadi budaya yang kuat di saat itu. Cara menolaknya pun bertahap. Ibarat ibu ngasih makan anak itu bertahap. Pertama ya yang cair, kemudian yang lunak, kemudian baru makanan yang apa aja. Lah, sama ketika menolak judi, menolak mabuk juga sama. Pertama secara lunak, bahwa dalam mabuk itu ada manfaat tapi mandorotnya lebih besar. Bahwa ketika kamu sholat, ketika kamu mabuk jangan deket-deket sholat. Kemudian baru turun innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaiton. Ditolak tapi menolaknya tidak frontal, pelan-pelan. Begitupun yang mengajarkan Islam di Nusantara ini pun begitu. Budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dihilangkan, cuma cara menghilangkannya sangat halus. Ya kayak tadi di segmen awal saya katakan, ketika ada orang meninggal ada 3 hari, 7 hari. Itu tetap dibiarkan, ada 40, ada setahun peringatan, itu tetap dibiarkan, tetapi isinya yang diganti. Karena isinya tidak sesuai dengan ajaran Islam, mereka mengadakan sesembahan dan lain-lain, kemudian diganti dengan kalimah thayyibah, diganti dengan kalimat zikir dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, apakah ada pengaruhnya budaya dalam ajaran Islam? Sangat berpengaruh. Bahkan kita yang kurang mempelajari sejarah akan menganggap itu asli ajaran agama, padahal tidak. Seperti cara berpakaian Rasulullah, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memakai gamis, memakai imamah, itu ada campur tangan budaya. Wong nyatanya yang make itu bukan hanya Rasulullah, Abu Jahal ya make.
Maka kalau ada yang pakai gamis, pakai udeng-udeng gede kayak ban Vespa di Sunggi, kayak ordeng dipikul, jangan langsung terpesona, wah ini syekh. Belum tentu. Abu Jahal juga kostumnya begitu, Abu Lahab ya begitu. Ini adalah percampuran atau akulturasi budaya yang sudah ada sebelum Islam. Rasulullah mengajarkan kalau beliau makan memakai 3 jari, karena memang saat itu masyarakat makannya roti, kurma, lah kita makan bubur ayam. Makan bakso, soto. Nah, itu artinya budaya di Arab dulu memang di Rasulullah dulu memakan rata-rata makanannya makanan kering. Kalau pakai 3 jari bisa. Lah kita orang Indonesia makan sayur. Apalagi kalau nggak panas kan nggak seru, melocot. Ini budaya yang mempengaruhi ajaran agama. Bukan hanya itu, dalam misalnya yang ada di Indonesia, kalau kita baca dalam sejarah masuknya Islam di Indonesia ini kan begitu indah luar biasa. Masyarakat Jawa, masyarakat Indonesia ini dulu senangnya musik. Kalau dalam zaman dulu ya gamelan ya. Maka pinternya para wali songo untuk memasukkan Islam ke orang-orang yang cinta budaya gamelan itu, mereka pun membawa itu. Bahkan banyak yang ajaran dari Quran, dari hadis yang digubah menjadi lagu. Misalnya ada keterangan dalam kitab Nasaihul Ibad yang lagunya sangat populer, Tombo Ati. Nah, itu kitab Nasaihul Ibad ada. Lah, kemudian untuk memudahkan orang masuk itu, kemudian dibikin lagu. Ada ayat Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Sama Roma Irama dijadikan, katakan Tuhan itu. Nah, inilah hebatnya para pejuang-pejuang agama itu menyebarkan agama dengan menggunakan budaya. Kalau seandainya para pendahulu kita itu menyebarkan agama dengan begitu sadis, galak, marah-marah terus, ini bid'ah, ini haram, ini kafir. Orang pada takut deket-deket. Coba ibu kalau ngaji, terus kemudian ustazahnya itu pokoknya bentar-bentar, ini haram, ini kafir, ini bid'ah. Wah, wes, nggak jadi ngaji. Ngaji kok ceritanya yang susah mulu. Awalnya tadi mau cerita susah ya nggak jadi. Ini budaya yang tidak mungkin dipisahkan dengan ajaran agama, karena tadi akulturasi budaya itu sudah menyatu dalam ajaran agama. Tapi juga kalau ada ajaran agama kalau ada budaya yang bertentangan dengan ajaran agama, maka itu Islam menolak, tapi cara menolaknya pun tidak frontal, alias dengan halus, pelan, sehingga budaya yang bertentangan dengan Islam itu hilang dengan sendirinya tanpa menyinggung perasaan orang yang sudah berbudaya itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Tiswanto. Ngaji Yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Tiswanto. Ngaji Yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan tentang tema pada pagi hari ini, yaitu agama dan budaya, bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan tentang tema pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, di penghujung
pertemuan pagi ini tentang agama dan budaya. Saya bacakan satu ayat dalam Al-Quran. Ud'au ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ajaklah, ila sabili rabbika, ke jalan ajaran Tuhanmu, alias ke ajaran Islam, bil hikmah, dengan penuh hikmah. Lah, hikmah inilah yang dimaknai oleh para mufasir dengan macam-macam. Di antaranya hikmah itu dengan budaya. Dalam sejarah masuknya Islam di Indonesia ini, para penyebar agama Islam sangat memperhatikan budaya setempat. Misalnya, saya pernah baca dalam ajaran Sunan Kalijogo ketika mengajarkan wudhu. Karena masyarakat saat itu begitu demen dengan tontonan pertunjukan wayang, maka beliau juga main wayang. Dan main wayang di masjid, kalau sekarang ada yang main wayang di masjid, bid'ah, sesat, neraka. Tapi mainnya entah di teras, entah di apa, kan nggak dijelaskan, hanya mainnya di masjid. Kemudian beliau mensyaratkan orang yang mau nonton pertunjukan wayang tersebut, pertama disyaratkan cuci tangan, besoknya lagi disyaratkan cuci wajah, besoknya lagi disyaratkan cuci tangan kiri. Tadi kan cuci tangan sebatas ini, kanan kiri, kemudian sebagian kepala, kemudian kaki, kemudian di hari kesekian disuruh komplit, jadilah wudhu. Ngajarin wudhunya begitu. Kemudian tidak langsung harus begini, enggak. Kemudian di banyak contoh-contoh lain yang budaya ini sangat berperan dalam masuknya ajaran agama. Misalnya, masyarakat dulu sangat percaya dengan adanya kekuatan-kekuatan di pohon-pohon besar, di danau, di empang, di tempat-tempat tertentu. Sehingga untuk tolak balak mereka bikin sesajen. Apa namanya? Baretan namanya. Taruhlah di tempat-tempat itu. Lah kemudian ketika datang para penyebar ajaran agama, ini udah kadung melekat dan membudaya, mendarah daging. Kalau langsung dihantam, bisa jadi perang. Maka para wali songo dulu ngajarin, oke, silahkan bikin sesajen, tapi bikinnya jangan satu, bikinnya yang banyak. Ayamnya jangan sepotong, ayamnya yang banyak. Bikinnya jangan cuma satu taruh di pohon, bikin kayak 20 atau 30, nanti dikasih nasi, dikasih lauk, dikasih sambal, kalau perlu kasih sayur, kasih pisang, lain-lain, bagiin ke tetangga. Jadilah sedekahan, berkat. Itu dulu awalnya sajen namanya, kemudian diganti menjadi sedekahan. Nah, itu untuk mengamalkan hadis as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu yang nolak bala, bukan kok yang taruh di bawah pohon. Ini bisa jadi dimakan bocah, bisa jadi ya dimakan kucing, dikirainnya mah demit danyang yang makan, padahal mah kucing yang makan. Nah iya makanya. Lah maka dari itu begitu hebatnya para wali-wali dulu, jadilah jangan cuma satu, bikin yang banyak dibagiin, jadilah berkat, jadilah sedekah. Dan masih banyak lagi kalau kita bahas waktunya nggak mungkin cukup. Yang penting adalah kita bisa memahami mana ajaran budaya, mana ajaran agama. Kalau agama semampunya kita laksanakan, tapi kalau budaya itu pilihan. Wallahu a'lam. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.